Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersayang seluruh peserta didik kelas 12. Selamat berjumpa lagi. Semoga kondisi Ananda semua serta keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekedar mengingatkan kembali bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang peran dan fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ada 4 lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara. Yang pertama kita bahas adalah kepolisian, yang merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. Masalah kepolisian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang kewenangan dari kepolisian. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Selanjutnya, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selanjutnya, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Kemudian, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berikut Ibu tampilkan tentang contoh-contoh wewenang polisi yang sering kita temui di masyarakat. Kemudian, setelah kita mempelajari wewenang polisi, kita melihat jenjang organisasi kepolisian. Pertama, pucuk pimpinannya ada di Mabes Polri, kemudian kedua di kepolisian daerah, ketiga ke Polres, dan terakhir adalah Polsek. Sampaikan bahwa kalau di Polda itu tingkatnya adalah tingkat provinsi, kalau Polres itu tingkat kota madya atau kabupaten, sedangkan untuk Polsek adanya di setiap kecamatan. Selanjutnya kita bahas tentang peran kejaksaan, di mana kejaksaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut diamanahkan bahwa kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh seorang jaksa agung, dan jaksa agung ini bertanggung jawab kepada presiden. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana, kedua, bidang perdata dan tata usaha negara, ketiga, bidang tibum. Yang untuk bidang pidana, pertama itu melakukan penuntutan, kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Untuk bidang perdata dan tata usaha negara, maka kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian untuk bidang tibum atau ketertiban dan ketentraman umum, maka kejaksaan berwenang untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum, melakukan pengawasan peredaran barang cetakan, melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, kemudian melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ibu yang tercinta, di sini juga Ibu sampaikan bahwa kejaksaan juga mempunyai organisasi, di mana organisasi puncak tertingginya ada pada Jaksa Agung, kemudian nanti ada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kalau Kejaksaan Tinggi adanya di provinsi, dan Kejaksaan Negeri adanya di tingkat kota madya atau kabupaten. Selanjutnya kita mempelajari tentang kehakiman, di mana kehakiman ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, kemudian semua peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Peradilan umum meliputi peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu para hakim. Selanjutnya, yaitu advokat. Advokat adalah orang yang mendapat kuasa untuk memberi bantuan hukum, baik perdata atau pidana, kepada yang memerlukannya. Advokat ini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Peran pengacara atau advokat ini adalah memberi bantuan berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Adakah Ananda semua ingin menjadi seorang advokat atau pengacara? Nah, apabila berkehendak atau ingin, maka diatur oleh pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, yaitu syarat-syaratnya adalah: pertama, harus warga negara Indonesia; kedua, bertempat tinggal di Indonesia; kemudian tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara; keempat, usianya sekurang-kurangnya 25 tahun; berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; kemudian magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat; kemudian tidak pernah dipidana; kemudian berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Terakhir, anak ibu ingin mengucapkan salam kangen. Ibu ingin membuat quotes, yaitu bila gagal, ya coba lagi. Sampai kapan? Ya sampai kamu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.